Salam, selamat pagi. Kita bersyukur dan bersukacita karena kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kita dan menuntut di dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita akan pujikan bersama Tuhan, ku lewati semua.
kasih atas kasih kemurahan-Mu. Kalau saat ini kami boleh mengucap syukur atas segala kasih kemurahan-Mu, kami akan memuji memuliakan Tuhan, dan kami akan mendengarkan sebagai firman Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu, sehingga setiap umat-Mu boleh diberkati dengan kasih dan sejahtera Allah melalui pujian yang selalu dan benar. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan bersorak-sorai, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Datanglah kebaikan. Dengan hati bersyukur,
kata kau besertaku, maka kuat kau dan jiwaku. Ayatmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahmu percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Jemaat GPT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali dapat menikmati ibadah bersama-sama ya, walaupun secara online, dan kiranya kita tetap bersemangat untuk mengagungkan nama Tuhan dan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebelum saya akan membagikan renungan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita memohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan anugerah demi anugerah di dalam kehidupan kami, dan pada pagi hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan juga untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, biarlah Engkau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan Kau tabur pada pagi hari ini itu dapat bertumbuh di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk
pewartaan firman ini, kiranya Engkau yang memimpin kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya memberi judul renungan saya adalah, apakah kita telah mempersembahkan yang terbaik? Firman Tuhan yang akan menjadi dasar pada renungan ini terambil dari kitab Maleakhi, pasal yang pertama ayat ke-6 dan sampai ke-8. Kitab Maleakhi, pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ke-8. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada suatu kali saya berdiskusi dengan beberapa rekan saudara seiman. Diskusi saya pada waktu itu terkait dengan persembahan uang, terutama persepuluhan. Nah, di dalam diskusi itu ada beberapa orang yang setuju, tetapi juga ada yang tidak setuju. Namun salah seorang dari antara mereka berkata demikian, wah, tidak apa-apa, daripada kita mempersembahkan banyak tetapi enggak rela, bukankah lebih baik mempersembahkan sedikit tetapi rela? Nah, kelihatannya masuk akal, bukan? Setelah saya perhatikan, perdebatan semacam ini tuh lahir bukan karena kita ingin menggali kebenaran firman Tuhan, ya, kebenaran Alkitab. Tetapi apa? Perdebatan seperti ini biasanya terjadi karena kita tidak mau rugi. Berapa banyak orang Kristen yang memberikan persembahan dari sisa uang belanja, dalam hal ini persembahan uang. Setelah gajian mungkin ya, kita menikmati, kita membeli ini itu, merencanakan sesuatu minggu demi minggu gitu ya. Nanti pas akhir bulan mau gajian lagi, sisanya berapa itu baru dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian berapa banyak orang Kristen yang juga menganggap bahwa pelayanan di gereja itu tidak perlu serius-serius. Mereka berpikir seperti ini, wah, gereja kan bukan perusahaan, tidak digaji lagi gitu ya, ya kan? Pelayan-pelayan Tuhan gitu ya, melayani Tuhan di gereja itu kebanyakan tidak mendapatkan gaji ataupun dukungan uang dari gereja. Benarkah Tuhan akan berkenan pada persembahan yang asal-asalan? Jadi pada kali ini kalau saya mengajak kita untuk memikirkan persembahan gitu ya, berarti itu mencakup seluruh apa yang ada di dalam diri kita dan kehidupan kita yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, tidak selalu berwujud uang. Benarkah Tuhan itu akan berkenan pada persembahan yang asal-asalan? Kalau kita membaca ya konteks dari kitab Maleakhi ini ya, ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan, jadi di sini yang dimaksud adalah bangsa Yehuda ya.
bangsa Israel telah terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dan di dalam kitab Maleakhi ini, bangsa Israel yang dimaksud adalah orang-orang Israel yang termasuk dalam kerajaan Yehuda. Ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel, kehidupan mereka selama berpuluh-puluh tahun itu tidak kunjung membaik. Akibatnya apa? Mereka mulai bersikap masa bodoh kepada Tuhan. Salah satunya, mereka itu mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Padahal kalau kita membaca kitab Imamat, berulang kali kita akan menemukan salah satu syarat ya, bagi binatang-binatang kurban. Di situ dikatakan yang tidak bercela ya. Tuhan menghendaki persembahan yang terbaik, bukan asal-asalan. Karena pada waktu itu bangsa Israel mulai undur dari hadapan Tuhan. Mereka menganggap Tuhan itu tidak mengasihi kita. Buat apa kita serius kepada Tuhan? Akibatnya dari rakyat biasa sampai para imam, mereka mulai bersikap masa bodoh kepada Tuhan. Tidak mempedulikan ibadah, tidak mempedulikan kehidupan sehari-hari, bahkan persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan pun berupa binatang-binatang yang cacat. Di dalam ayat yang baru saja kita baca tadi, Tuhan itu menegur sikap bangsa Israel yang demikian. Di situ dikatakan, jika bupati saja, pembesar saja tidak berkenan pada hadiah yang cacat, apalagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, jika suatu kali Presiden Jokowi itu berkunjung ke Kota Malang dan beliau berkenan untuk menginap di rumah Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu lakukan? Walaupun berita itu sudah masih jauh-jauh hari kita dengar, mungkin masih sebulan lagi kunjungannya, tetapi saya yakin ya, kita semua pasti akan serius mempersiapkan rumah kita baik-baik ya, untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Kita mulai mungkin mengecat rumah kita memikirkan makanan apa yang akan dihidangkan kepada Bapak Presiden dan sebagainya. Hari demi hari kita serius memikirkan itu. Mungkin sambil bekerja, sambil di rumah kita terus memikirkan itu sampai tiba hari H. Kalau dengan presiden saja seperti itu ya, presiden itu setinggi apapun jabatannya itu tetap manusia. Masa sih kita kalau mempersembahkan kepada Tuhan malah asal-asalan? Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan pada ayat ke-8 ya, persembahan yang asal-asalan itu tidak hanya tidak berkenan di hati Tuhan ya. Tuhan tidak hanya tidak berkenan, tetapi apa? Persembahan yang asal-asalan itu pada dasarnya adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Serius sekali Bapak Ibu ya. Jika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan bukan yang terbaik, itu sebenarnya termasuk kejahatan di mata Tuhan. Ya, kita memang tidak lagi mempersembahkan binatang ya. Maka kita tidak akan mempersembahkan binatang yang cacat. Tetapi mari coba perhatikan di dalam kehidupan kita ya. Apa yang kita miliki, yang kita persembahkan untuk Tuhan, tetapi kita tidak mempersembahkannya, bukan yang terbaik. Apakah itu dalam bentuk uang, waktu kita itu ya. Kalau kita bermalas-malasan, itu sebenarnya juga mempersembahkan, kalau dalam konteks kitab Maleakhi ini, itu sama saja mempersembahkan binatang yang cacat. Kita diminta tugas pelayanan, ditugasi oleh gereja itu ya,
tetapi dalam hati menggerutu gitu ya, asal-asalan, terus kemudian ya sekadarnya saja, itu sama saja kita mempersembahkan binatang yang cacat. Mengapa kita bisa jatuh pada perbuatan atau sikap hati yang seperti ini ya? Kalau kita membaca keseluruhan kitab Maleakhi, apalagi Maleakhi dari pasal pertama itu ya, di situ dijelaskan bahwa itu semua ya, kegagalan bangsa Israel, termasuk kegagalan kita ya, jika kita tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Penyebabnya apa? Karena kita tidak mengenal kasih Tuhan dengan benar. Kita tidak mengenal kasih Tuhan dengan benar, sehingga kita bersikap asal-asalan kepada Tuhan. Tetapi kalau semakin dalam kita merasakan anugerah Tuhan, maka kita akan semakin terdorong ya untuk mempersembahkan lebih lagi kepada Tuhan secara otomatis. Ketika melihat seorang perempuan berdosa yang sambil mencucurkan air mata, dia kemudian mengusap kaki Tuhan Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi, seorang Farisi, yaitu tuan rumah pada kisah tersebut, merendahkan perempuan berdosa itu di dalam hatinya. Bahkan dia juga merendahkan Tuhan. Coba kalau Yesus tahu siapa perempuan berdosa ini. Tetapi Tuhan Yesus justru menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan perumpamaan mengenai dua orang yang berutang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang satu lagi berutang 50 dinar. Nah, singkat cerita keduanya itu dibebaskan utangnya. Menurut Bapak Ibu, siapa yang akan merasa lebih berterima kasih? Tentu saja yang merasa lebih berterima kasih adalah orang yang lebih banyak dihapuskan utangnya, yang tadinya berutang 500 dinar. Dari perempuan tersebut, Tuhan Yesus lalu menjelaskan bahwa orang yang lebih banyak diampuni akan lebih banyak mengasihi Tuhan, sementara orang yang sedikit diampuni akan lebih sedikit mengasihi Tuhan. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ya, ayat 47. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah pernyataan Tuhan Yesus itu berarti kalau kita sakit itu ya, kita boleh kurang mengasihi Tuhan? Atau ketika kita ada di dalam kondisi ekonomi yang sulit, tidak kaya seperti mungkin orang-orang lain, apakah dengan keadaan seperti itu kita boleh kurang mengasihi Tuhan? Bapak Ibu sekalian, jangan mengukur kasih Tuhan dengan berkat-berkat jasmani, karena pasti kita akan gagal sebagaimana bangsa Israel. Mereka mengabaikan Tuhan karena mereka melihat keadaan mereka kurang baik. Jadi mereka berkesimpulan bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka. Kalau Tuhan tidak mengasihi mereka, apa gunanya mengasihi Tuhan? Begitu pikir bangsa Israel. Kita jangan berpikiran seperti itu Bapak Ibu. Jangan mengukur kasih Tuhan dari apa yang kita lihat atau apa yang kita alami secara jasmani. Tetapi ukurlah kasih Tuhan dengan anugerahnya yang terbesar ya, yang jauh lebih besar dibanding kekayaan, nama baik, pertemanan, keluarga, dan apapun itu seisi dunia ini ya. Yaitu apa? Anugerah terbesar. Anugerah keselamatan karena penebusan Kristus. Kita orang-orang Kristen pada masa kini itu sebenarnya jauh lebih bersyukur dibanding orang-orang percaya pada zaman perjanjian lama. Mereka baru dijanjikan Mesias, dan ketika Mesias tidak datang-datang, mereka mulai undur dari Tuhan. Tetapi kita ya, Mesias sudah datang ke dunia, sudah membuktikan kasih-Nya ya, yang sungguh besar kepada kita.
Dan oleh sebab itu kita itu bisa merasakan puncak dari kasih Tuhan. Kalau ukurannya ini Bapak Ibu ya, kalau kita mengukur kasih Tuhan berdasarkan karya penebusan Kristus ya, bukan berdasarkan berkat-berkat jasmani, maka kita semua, Bapak Ibu sekalian, termasuk saya, kita semua yang percaya pada Kristus pasti akan mengakui bahwa kita telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Tidak ada yang bisa membantah. Dosa saya seluruhnya diampuni, dosa Bapak Ibu seluruhnya diampuni, semuanya itu sama-sama menerima penebusan di dalam Kristus. Dan kita semua nanti akan sama-sama tinggal di dalam surga, kebahagiaan yang sempurna selama-lamanya bersama Tuhan. Kita sama Bapak Ibu, mendapatkan anugerah yang sama kalau mengukurnya berdasarkan terang Alkitab. Nah, jadi tidak ada dalih lagi ya. Kita semua telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan rela hati. Tidak hitung-hitungan. Karena apa? Karena apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita ya, yaitu nyawanya sendiri, persekutuan yang intim dengan Dia, hidup yang kekal bersama Dia, itu jauh lebih bernilai dibanding apapun juga yang bisa kita persembahkan. Jadi orang-orang Kristen yang memahami anugerah dan kasih Tuhan itu pasti akan secara otomatis terdorong untuk mempersembahkan lebih lagi bagi Tuhan. Tidak perlu disuruh-suruh ya. Jadi sebenarnya kita sebagai anak Tuhan yang memiliki Alkitab itu tidak perlu ya, wah saya sedang lesu ya, tidak ada semangat, tidak ada tujuan hidup, maka cari-cari buku motivasi dan sebagainya. Tidak Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengenal kasih Tuhan benar-benar, secara otomatis ya hidup kita itu akan berubah. Kita akan mendapatkan motivasi yang sangat besar untuk melayani Tuhan, mempersembahkan diri seluruhnya yang kita punya kepada Tuhan ya. Tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan, terutama di dalam gereja ya. Mulai dari pengkhotbah, pemain musik, tim multimedia, usher, bahkan yang membersihkan gereja, semuanya itu harus introspeksi diri. Apakah sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan atau belum? Jangan mengukur dengan orang lain ya. Kita masing-masing diberi talenta yang berbeda. Tetapi apakah kita sudah memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan berikan kepada kita atau belum? Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau kegagalan kita sebagai orang Kristen dalam mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan adalah karena tidak mengenal kasih Tuhan, maka kita juga harus mengajarkan kasih Tuhan itu secara berulang-ulang ya. Baik di lingkup gereja, di lingkup keluarga, dan juga lingkup yang lain. Mungkin sering ya kita memiliki pegawai anak Tuhan, orang Kristen, tapi kok kerjanya malas-malesan gitu ya. Atau kita memiliki anak, tetapi kok hidupnya nggak serius dengan Tuhan. Kita melayani di gereja, tetapi kok kurang disiplin. Nah, kalau kita hanya memberikan, kalau di perusahaan itu ada reward and punishment itu ya, memberikan hadiah kalau baik, hukuman kalau buruk ya. Bukan seperti itu ya. Kalau di dalam Alkitab kita itu sudah diberi yang terbaik. Maka untuk mengatasi hal-hal semacam itu, kuncinya adalah ajarkan kasih Tuhan dengan benar. Jadi kalau kita ada pelayanan di gereja, jangan cuma meningkatkan skill ya. Yang gitar, main gitar, belajar terus, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan itu ya. Tidak seperti itu. Tidak hanya seperti itu ya, tetapi mari kita juga memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dan di dalam pelayanan kita ya, kelompok-kelompok pelayanan kita, marilah kita juga terus menggali firman Tuhan dengan benar. Ya minimal berdoa sebelum latihan,
lebih baik lagi jika ada satu pembacaan firman Tuhan secara singkat atau ulasan secara singkat. Jadi dengan demikian kita akan semua pelayan Tuhan itu hari demi hari diingatkan bahwa pelayanan ini bukan kewajiban, pelayanan ini bukan paksaan gitu ya, tetapi pelayanan ini kita persembahkan kepada Tuhan karena kita telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Jadi kalau semuanya sudah memahami anugerah ini, diingatkan terus setiap hari, maka tidak usah disuruh pun ya, kita pasti akan otomatis ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya kita dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan di sepanjang sisa hidup kita ini itu berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Engkau beritakan kepada kami, untuk peringatan bahwa kami telah menerima anugerah-Mu yang terbaik. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk dapat meresponnya dengan mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau. Apapun yang ada di dalam diri kami, sebenarnya itu adalah milik-Mu, sehingga biarlah Engkau terus ingatkan kami untuk mengembalikannya kepadamu hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, sekiranya ada di antara kami yang saat ini sedang tidak memiliki semangat, tidak berdisiplin, ataupun mulai undur dari Tuhan, biarlah Roh Kudus menggelisahkan hati kami masing-masing, supaya kami rindu Tuhan untuk menggali kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, hanya dengan mengenal kasih-Mu saja, maka hidup kami akan berubah. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk pelayanan di GPT Kristus Pelepas cabang Sukun, untuk Pak Yusak Kasmidin sebagai gembala, dan juga seluruh aktivis dan jemaat. Kiranya Kau berkati mereka semua, dan biarlah Engkau tuntun pelayanan ini Tuhan, hari demi hari semakin berkenan di hadapan-Mu, dan semakin banyak menjangkau jiwa bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat GPT Kristus Pelepas cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain, bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan ke dalam amplop, dan masing-masing amplop ditulis jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Juwariah, Ibu Sri Rejeki, dan anak Belsasar Pamungkas Setiawan. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Satuna, Ibu Junaidi, Ibu Markus, Bapak Alpius, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, dan Bapak William beserta istri. Haleluya, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah. Tuhan, jamah oleh bilur Yesus, jamah oleh bilur-Mu, dan sembuhkanlah mereka semua dari segala sakit penyakit mereka. Kuasa bilur Yesus memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa. Juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang segala gerakannya sudah serba terbatas. Oh Tuhan,
Kiranya Engkau melawat mereka semua oleh Roh-Mu yang kudus. Berikanlah sukacita di hati mereka, pengharapan yang besar untuk selalu memandang kepada-Mu dengan penuh iman, dengan penuh harap, dengan penuh kasih. Karena Engkaulah sumber kekuatan bagi mereka semua. Engkau sumber damai sejahtera. Engkau sumber penghiburan bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan, berikan semangat yang baru bagi mereka untuk terus mengabdi kepada-Mu dan berdoa bagi kami yang muda-muda serta terus menjadi tauladan bagi kami yang masih muda. Berkatilah para lanjut usia dan kasih sayang-Mu memeluk mereka selalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuliakan kembali akan kasih kemurahan Tuhan, akan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan pujian kami memuji kebesaran